Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Ashogi. Apa saja kutanya Hogi yang di seri 202. Webinar Ashogi setia hadir bersama rekan-rekan semua menjadi wadah edukasi, diskusi ilmiah, serta berbagi pengalaman daripada pakar terkait kasus ginekologi-onkologi. Perkenankan saya Sarah selaku MC pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dapat mengikuti kembali acara Asogi setiap hari Rabu pukul 16. Dan pada sore hari ini, apa saja kutanya Hogi seri 202 akan mengupas topik terkait peran operasi pada kanker vulva. Terima kasih saya ucapkan bagi para guru besar, konsultan, dan seluruh dokter yang selalu mendukung dan meluangkan waktunya mengikuti acara Asogi setiap hari Rabu. Sudah hadir bersama kita narasumber dan juga moderator. Mari kita sapa sejenak. Yang pertama, saya ingin menyapa Dr. Tovan Widya Utami, spesialis OBGYN, subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkologi dari FKUI, RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Selain mengajar, beliau juga Ketua Pokja Penurunan Kanker Serviks POGI. Assalamualaikum, Dr. Tovan. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi waktunya, Dok. wabarakatuh, Dokter Sarah. Terima kasih waktunya, Dr. Tovan. Lalu kita sapa yang berikutnya narasumber Dr. Lawrence David Paulus, spesialis OBGYN, subspesialis onkologi. Beliau adalah konsultan onkologi dari RSUD Profesor Johannes dari Kupang. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dokter Sarah. Sehat, Dr. Selamat sore, Lawrence. Dokter Tovan. Ya, selamat sore Sehat, Dokter Kak. Lawrence, selamat sore Profesor Selamat dokter sore, Dokter sekalian. Tovan. Sambil kita nantikan Dr. Wita bersama-sama ya, Dok ya. Kita beranjak ke acara sambutan sekaligus pembukaan dari acara Asogi sore ini. Kita undang kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis OBGYN subspesialis onkologi selaku Sekjen Hogi untuk memberikan sambutan. Monggo, Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, Profesor Dokter sekalian, dimanapun berada, baik anggota HOGI maupun teman-teman dari SPOG non-onkologi, bahkan juga GP, begitu ya, juga bidan mungkin juga ada yang ternyata non-medis juga nih, Dokter Lawrence ya. Jadi pertama-tama pastinya kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat sampai hari ini sehingga kita bisa masih ya diberikan kesempatan untuk berkarya dalam rangka kita beribadah. Izinkan saya dalam hal ini adalah mewakili tentunya Bapak Ketua Umum kita, Dr. Brahmana, yang saat ini luar biasa ya. Memang di Surabaya ini lagi musim operasi nih, Dr. Lawrence ya. Semuanya lagi operasi sore ini. Jadi saya juga apa ya memang luar biasa tantangan kita sebagai onkologi ginekologi ya di Indonesia ini ya. Jadi salam hormat dan salam sehat untuk semua dari Pak Ketua Umum kita ya. Mudah-mudahan kita senantiasa berkomitmen bersama ya dan berdedikasi dalam meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia khususnya dalam menurunkan ya insiden dan kematian akibat kanker ginekologi ya. Jadi alhamdulillah bersyukur saat ini partisipan kita terregister sebenarnya 242 orang nih Dokter Lawrence ya. Jadi audiensnya luar biasa ya di atas 200 hampir 250 gitu ya. Jadi memang ini kanker vulva ini memang masih menjadi apa topik yang sangat menarik untuk disimak begitu ya. Jadi pada bulan ini memang kita apa benar-benar mengupas ya masalah peran operasi ya pada kanker ginekologi. Waktu itu di pekan pertama cervix ya, kemudian endometrium, kemudian ovarium, dan sekarang adalah bagaimana kita melihat peran operasi pada kanker vulva ya. Luar biasa sejak Desember 2021 kita menyelenggarakan ASOGI ini dan ternyata ya dibilangnya tetap menyala ya. Terima kasih atas support dari teman-teman sekalian. Tanpa adanya support dari teman-teman semua tentunya kami bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi memang sama-sama kita mengupas ini sebagai ladang ibadah kita ya, serius tapi santai, santai tapi serius ya. Mungkin itu saja dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf.
Selamat mengikuti bersama-sama kita diskusi. Mudah-mudahan manfaatnya memang maksimal ya untuk masyarakat atau untuk pasien-pasien dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Dr. Sarah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter berkenan sudah membuka acara dan memberikan sambutan. Saya kembalikan ke Dokter Tovan nih dok sekaligus moderator dan juga narasumber. Kita dengarkan bersama-sama penyampaian dari para pakar. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bagi rekan-rekan dokter yang ingin bertanya, kami persilakan melalui ketik di kolom Q&A atau raise hand. Tak berlama-lama lagi, mari kita mulai mendengarkan pemaparan materi dari para pakar. Kepada yang terhormat, Dr. Tovan, kami persilahkan dokter. Ya, baik ya, tidak berlama-lama ya. Terima kasih kepada MC Dr. Sarah ya. Jadi ini yang saya tadi sampaikan di Dr. Lawrence ya di Surabaya lagi Sibuk ya dok. investasi. Udah robotik semua kelihatan Surabaya Iya, dok. betul betul. Jadinya kita nginep ya di Oka gitu ya. Jadi ini seharusnya moderator adalah Dr. Wita ya, beliau dari Surabaya ya. Memang mohon izin ya, baru disampaikan baru pagi menjelang siang hari ini ya. Beliau berhalangan karena sedang operasi ya, pasien emergensi yang perlu perbaikan mungkin apa operasi paliatif mungkin ya. Kemudian ternyata teman-teman sejawat dari Surabaya tidak ada satupun yang bisa menggantikan beliau sebagai moderator karena operasi juga, dan kami juga tadi meminta sejauh dari Bandung untuk menggantikan, tidak bisa juga. Akhirnya kita sebagai prajurit ya Dr. Lawrence harus siap ya. Siap, Siap siap. setiap saat. Seperti apa iklan apa ya, deodoran ya. Iya, dan siap setiap Yes, yes, saat ya. Baik, ya, jadi sapa santai ya. Mungkin mungkin untuk prolog saja bahwa ini adalah apa ajang kita berdiskusi ya. Tentu nanti akan ada paparan ya. Saya sebagai moderator menggantikan Dr. Wita sementara. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan untuk operasi ya sehingga bisa bergabung bersama kita semua di sini ya. Jadi kalau beliau sudah hadir tentu akan saya estafetkan lagi ya moderator kepada beliau ya. Jadi untuk saat ini saya ingin Dr. Lawrence mungkin untuk memaparkan terlebih dahulu bagaimana tentang highlight ya dari topik kita pada sore hari ini yaitu kanker vulva. Bagaimana peran operasi pada kanker ginekologi ini? Silakan Dr. Lawrence. Siap, Dr. Tovan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kita sekarang setiap minggu ya kita selalu berkumpul berbagi dan segalanya dan cukup appreciate sampai seri 202 itu ya bahwa Asogi ini tetap menyala ya seperti disampaikan tadi oleh Dr. Tovan, dan ini tentunya kita berharap bisa berbagi pada teman-teman sejawat terutama teman-teman yang notabene mungkin jauh apa dari tempat pelayanan yang notabene optimal yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya kita minimal kita berbagi dan ini. Dan siang hari ini terima kasih saya diberi kesempatan untuk memaparkan tentang peran operasi pada kanker vulva. Mungkin saya share screen dulu. Dr. Iya, Lawrence apakah bisa sudah dimulai. terlihat, Dok? Ya sudah terlihat mulai di slide judul mungkin boleh di title-nya Dokter Oh, silakan. slide ya, ya, sebentar, Dok. Nah, title-nya saya title gitu ya. Oke, ini peran operasi pada kanker vulva. Saya coba kita lebih fokus nanti pada strategi manajemen, eh, domain rilis dan luaran pasien yang kita harapkan. Eh, ini merupakan tantangan sendiri karena lokasi anatomi sebenarnya dari vulva itu sendiri yang berada sekitar yang berhubungan dengan urogenital dan fungsi seksual. Ini tentunya berhubungan dengan kualitas hidup yang ada. Gelobokan 2022 itu menyatakan bahwa kasus kanker vulva dunia itu sekitar 47.000 dengan kematian 18.000 lebih. Di Asia sendiri menyumbang sekitar 26,9%, dan Indonesia sendiri kasus baru yang dilaporkan itu 1.300 dengan kematian 470 pasien. Prinsipnya pada saat kita melakukan
penanganan terhadap kanker vulva ini gitu, itu bagaimana tujuan operasi itu tercapai dengan baik saat kita melakukan eksisi pengambilan massa tumor primer secara baik, terutama berhubungan dengan margin yang bebas atau negatif. Jadi batas sayatan dari tumor tersebut yang kita angkat begitu. Kemudian prognosis sendiri biasanya berhubungan dengan status keterlibatan dari kelenjar getah bening inguinofemoral dan tentunya akan berdampak juga pada panduan terapi pemberian ajuvan setelah tindakan operatif yang kita lakukan tergantung pada histopatologi, status margin, dan keterlibatan kelenjar getah bening. Pada kasus-kasus tumor yang masih bisa diangkat, yang resectable, itu pembedahan menjadi suatu yang menjadi hal yang sangat penting karena harapannya dengan kita mengangkat tumor baik dan tidak ada batas sayatan, mungkin kita akan mengurangi penggunaan terapi ajuvan lanjutan bagi pasien ini. Nah, oleh karena itu, pada early stage, stadium awal, wide and radical local eksisi pada ini menjadi hal yang penting. Kemudian diseksi kelenjar getah bening. Ini nanti kita akan mengenalkan bagaimana sentinel node dan inguinofemoral lymphadenectomy atau diseksi daripada kelenjar getah bening inguinofemoral. Nah, ini adalah bagaimana prinsip-prinsip yang akan kita lakukan termasuk di dalam pengambilan massa tumor, kemudian bagaimana kita mengambil kelenjar getah bening pada kasus kelenjar pada vulva, kita kenal dengan sentinel node biopsi ini untuk menentukan status metastase regional dari kanker vulva itu, menghindari limfadenektomi sebenarnya yang luas bila kita melakukan diseksi kelenjar getah bening dan mengurangi komplikasi yang mungkin saja terjadi. Dan tentunya nantinya hasil itu akan menentukan ajuvan dan pendekatan terapi atau ada kondisi-kondisi lanjut yang perlu kita berikan misalnya kemo dan sinar. Nah, ini saya coba kita mengenal dulu staging. Untuk kanker vulva saya ambil dari yang Vigo 2021 dan TNM edisi ke-8. Walaupun di bulan Januari tahun ini edisi TNM ini sudah edisi ke-9 sebenarnya, tetapi pada kanker vulva edisi ke-8 dan 9 TNM ini ternyata sama saja, tidak ada bedanya. Stage 1, bagaimana tumor itu memang terfokus pada vulva gitu tanpa ada keterlibatan dari kelenjar getah bening. Nah, 1A dan 1B itu kita lebih mengevaluasi dari besar tumor dan bagaimana stromal invasi dari tumor tersebut itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian stage 2 itu jelas pada tumor yang dengan semua ukuran sebenarnya, tapi mungkin sudah ekstensi ke bagian bawah dari uretra, ada vagina, ada anus di situ, walaupun memang kelenjar getah bening masih dapatkan negatif. Sedangkan 3 itu juga ukurannya semua ukuran, tapi sudah ada keterlibatan dari kelenjar getah bening. Ya, ini juga menjadi hal yang penting sehingga melakukan sentinel node atau pengangkatan kelenjar getah bening pada kasus-kasus kanker vulva sangat penting pada kasus-kasus kanker vulva ini. Kemudian stage 4 itu udah locally advanced, memang itu hanya sudah menyebar ke area sekitar dari vulva itu, ya termasuk uretra, termasuk vagina dan bladder dan rektum gitu. Sedangkan yang 4B itu udah metastase jauh. Tentu dampak dari ini akan menentukan apa yang mau kita lakukan pada stadium-stadium ini. Misalnya pada stadium 1A, kita setidaknya melakukan pengangkatan lesi kanker dan jaringan sekitarnya, local eksisi, dan kita mengangkat secara luas dan dalam sebenarnya sampai harapan kita fasia perinal dan urogenital pun sebaiknya memang terangkat dengan baik, dengan harapan sebenarnya secara klinis batas sayatan itu kalau bisa bebas tumor itu 1 sentimeter ya, itu yang mungkin harus diperhatikan terutama dalam pengangkatan massa tumor yang stadium 1A ini. Kemudian biasanya kita akan tetap melakukan bagaimana monitoring atau memperhatikan hal-hal di mana observasi pada pasien-pasien yang notabene belum sampai ke lebih advance lagi. Kemudian 1B atau stadium 2 ini early invasive. Ya, kita melakukan radikal lokal eksisi atau radikal hemivulvectomy.
Nah, pada saat inilah kita bagaimana kelenjar getah bening tersebut itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Gitu. Nanti di belakang saya akan sedikit ada beberapa penelitian masalah sentinel node, lymph node yang kecil itu juga kadang-kadang secara klinis tidak teraba, tetapi ternyata ada penyebaran kelenjar getah bening di ingui femoral itu. Sehingga eh, manajemen sentinel node pada 1B sampai 2 ini dipertimbangkan dilakukan, terutama pada kalau lebih dari 4 cm misalnya tumornya. Tetapi kalau kurang dari 4 cm. Tapi kalau seandainya memang kita tidak visible, mungkin tidak mampu dan segala dengan lesi yang cukup multivokal, mungkin tetap dianjurkan pengangkatan kelenjar getah bening bilateral. Itu salah yang kita lakukan. Sedangkan 3A, 3B, dan 3C, jelas kita harus mengangkat kelenjar getah bening, diseksi kelenjar getah bening pada pasien dengan 3A, 3B. 3A, B, dan C. Kemudian untuk stadium 4A yang locally advanced ya terfix biasanya tergantung pada saat itu. Jadi kalau memang resectable artinya bisa diangkat begitu, mungkin multimodal kita bisa pertimbangkan dengan pemberian hemoradioterapi, baru kita lakukan reseksi, atau kita langsung kita bisa memberikan hemoradiasi saja memang pada kasus-kasus tidak bisa terangkat ya resectable. Kemudian radical surgery atau eksentrasi itu pada pasien-pasien tertentu dengan pertimbangan untuk tetap bisa untuk kondisi baik dan bisa dilakukan rekonstruksi pada pasien tersebut. Sedangkan 4B ya kalau kita bicara di metastase yang jauh mungkin sudah bicara tentang paliatif ya pada kasus-kasus pada kasus kanker rufa. Radioterapi sendiri pada kasus 4B ini lebih kepada manajemen simptom lokal saja, misalnya perdarahan, nyeri dan segala itu bisa kita pertimbangkan. Tapi itunya adalah kemoterapi. Kemudian saya coba maaf sorry ini saya agak tekan. Ya, kemudian, sekarang kita masuk ke NCCN. Nah, NCCN ini baru, versi baru 2026. Saya coba melihat, ternyata Vigo 2021 itu ukuran tumor dan invasi tumor itu menjadi suatu hal yang penting, seperti tadi saya jelaskan di atas. Sedangkan NCCN 2026 lebih kepada bagaimana melihat dari sisi lesi, midline dari vulvar midline atau lesi yang lateral. Artinya bahwa jarak tumor dari sentral midline yang dipakai klitoris itu kalau lebih dari 2 cm, jarak antara itu mungkin kita hanya berpikir kita melakukan sentinel node pada kasus early stage ini yang unilateral saja. Tetapi kalau dia mendekati, tumor itu mendekati atau ada keterlibatan dari klitoris, sudah dipikirkan untuk pengangkatan kelenjar getah sentinel node pada dua, ya kontralateral dan ipsilateralnya. Itu mungkin yang menjadi perhatian. Nah, ini kalau 1A jelas bahwa invasinya cuma 1 cm, jadi bicara tentang invasi kita bisa observasi, sedangkan 1B tadi saya katakan bahwa ada lateral invasi dan midline invasi. Dan tentunya akan pada saat kita melakukan ini, kalau yang sudah jauh kita ambil misalnya SLNB-nya unilateral, kemudian unilateralnya itu positif, berarti wajib kita lakukan pengambilan kontralateralnya. Begitu. Kemudian ini juga adalah jurnal juga yang menceritakan tentang trial prospektif multi-institusi yang membandingkan sentinel node dengan diseksi kelenjar getah bening pada kanker vulva. Ada 452 pasien SCC tumor yang besarnya 2-6 cm, invasi lebih dari 1 mm, tapi tidak ada metastase secara klinis sebenarnya pada kelenjar getah bening. Lalu dilakukan sentinel node dan diidentifikasi bahwa 418 itu terjadi metastase lokal pada kelenjar getah bening itu, sehingga disimpulkan bahwa sentinel node ini bisa jadikan standar untuk tumor yang kurang dari 4 cm univokal tanpa faktor risiko yang lokal yang berat. Kemudian ini adalah sebenarnya
apa ya patokan atau clinical pathway atau ini ya dari beberapa center yang saya coba ambil, ini saya ambil dari Surabaya, saya melihat lebih beragam ya, bahwa mereka punya juga ada cut off point yang lebih tegas, misalnya diameter tumor, ada invasi tumor, lesi dari jarak dari midline, kemudian status kelenjar getah bening, begitu, kemudian margin dari atau batas sayatan. Ini saya coba gambarkan saja, mungkin ya hampir sama dengan yang tabel yang tadi, begitu. Kemudian, nah kita bicara sekarang tentang NCCN lagi bicara tentang negatif margin, arti batas sayatan tersebut. Kalau bebas kita sudah mungkin berpikir untuk observasi, begitu. Tapi kalau positif, ya, nah ini mungkin dipertimbangkan untuk direeksisi. Nah, sampai kita menemukan bahwa negatif margin ya kita ini, tapi kalau seandainya masih positif mungkin sudah dipertimbangkan seperti kasus yang tidak bisa unresectable ya, melakukan eksternal radiasi pada pasien ini. Kemudian ini adalah jurnal lain yang bercerita tentang bagaimana margin itu atau batas sayatan itu berhubungan dengan kekambuhan pasien lokal ya, kekambuhan pasien terhadap kanker ini. Dinyatakan bahwa bahwa margin positif atau plus itu kurang dari 8 mm. Artinya bahwa kita goal melakukan operasi itu memang sebaiknya kita mendapatkan margin yang negatif itu supaya tidak menambahkan lagi ajuvan terapi. Kemudian tapi di beberapa jurnal lain ya menceritakan bahwa seperti jurnal ini bahwa diseksi kelenjar getah bening yang lebih dari 8 mm itu ternyata secara signifikan begitu tidak secara signifikan dia meningkatkan bahwa akan ada disease free survival-nya begitu. Jadi malah dikatakan bahwa metastase dari kelenjar getah bening, kemudian multifokalitas dari tumor, lichen sklerosis, margin positif itu yang lebih berpengaruh terhadap disease free survival itu sebenarnya. Ini coba saya ini di NCCN pun mengatakan bahwa mereka quality of life dan fungsi dari ini juga sangat diperhatikan bahwa sehingga mereka berharap operasi primer margin makroskopis itu harus yang adekuat minimal 1 cm ya batas sayatan. Jadi jauh dari apa nih tumor tersebut ya batas sayatan. Walaupun beberapa studi mengatakan bahwa margin lebih kecil pun sebenarnya menguntungkannya karena lebih ke area sensitif dan fungsi seksual. Itu tetap bisa dipertahankan misalnya. Pemilihan reeksisi atau radioterapi mungkin bisa dipertimbangkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi risk and benefit. Karena ada beberapa penelitian juga yang bercerita bahwa seperti kasus seperti ini bahwa negatif margin itu ternyata overall survival-nya cukup baik dibandingkan dengan yang positif, yang batas sayatan ada, atau close, yang tadi kurang dari 8 mm tersebut, ya terlihat bahwa survival-nya lebih rendah. Tetapi dengan memberikan radioterapi, ternyata terlihat bahwa kasus yang positif atau close reseksi margin diberikan radiasi itu ternyata setara sebenarnya overall survival-nya dengan yang negatif reseksi. Kita coba tentang evaluasi dari kelenjar getah bening. Jadi kalau kita melihat kelenjar getah bening ini menjadi sesuatu yang penting, misalnya dengan melakukan sentinel node gitu ya, tentunya kita akan mengenal bagaimana penyebaran di sekitar yang disebut juga kadang-kadang kita menganggap ada yang makro metastase bila penyebarannya sudah lebih dari 2 mm atau yang mikro metastase. Dan ini tentunya pada kasus-kasus seperti kanker vulva seperti ini yang kurang mungkin prognosanya cenderung lebih baik dan itu biasanya tetap kita pertimbangkan untuk diberikan radiasi dengan concurrent kemoterapi. Sedangkan yang makros metastase dipertimbangkan juga komplit ada dua sebenarnya bisa dilakukan komplit inguinofemoral atau pengangkatan diseksi kelenjar getah beningnya secara komplit atau langsung kita berikan radiasi concurrent kemoterapi gitu. Sedangkan kalau memang
kita lakukan diseksi sudah positif, ya sih langsung saja kita bisa lakukan eh, radioterapi gitu. Nah, ini juga jurnal ini juga menyatakan memang benar hampir sama dengan NCCN bahwa cut off point-nya sekitar makros itu bila di atas 2 mm. Nah, melihat sentinel lymph node biopsi dan ingue femorale gitu ya. Jadi pertanyaan kenapa kita itu kapan atau bagaimana kita memilih apa sih kenapa kita tidak melakukan ingue femorale saja. Ini hanya saya gambarkan sebenarnya bagaimana prosedur SNB, ada penyuntikan penanda sekitar tumor, kemudian penanda aliran sistem limfa, ada identifikasi dengan gamma probe, kemudian pengangkatan 1 sampai 3 kelenjar sentinel dan pemeriksaan histopatologi. Nah, nah, di sini tadi kembali mungkin ya, kembali ke positif yang makro metastase ada 2. Tetapi kalau kita mengangkat mengangkat diseksi kelenjar getah bening yang kita angkat begitu ya, tidak tidak kita berikan setelah itu baru kita berikan, ternyata beberapa catatan itu menyatakan bahwa seperti NCCN yang ini bahwa radio dengan local advance misalnya unresectable misalnya kita melakukan radiografi ternyata negatif node gitu ya, maka eh, kita bisa langsung memberikan eh, apa namanya sinar ya concurrent chemoterapi. Tetapi kalau ternyata kita sudah berpikir bahwa ini dari radiografi itu suspesius, ada dugaan ada keterlibatan kelenjar getah bening itu, maka ingue femorale, jadi pengangkatan diseksi kelenjar getah bening menjadi hal yang sangat positif. Kalau positif kita dan negatif pastinya sudah ada keterlibatan dan kita ini. Tetapi kalau seandainya ya, jadi kalau seandainya ini kita lakukan positif negatif, tapi ada ya yang maaf, kalau dia suspesius bisa diambil atau tidak usah diambil langsung saja kita melakukan FNAB toh pada prinsipnya kita memberikan sinar pada pasien ini. Nah, di beberapa penelitian lain juga bercerita bahwa orang lebih menyukai sebenarnya kalau dia itu mikrometastase ya, kita berikan saja radioterapi dan kemoterapi, tidak usah kita diseksi lagi kelenjar getah bening misalnya itu, karena dengan pengangkatan kelenjar getah bening itu tentu komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi bisa bisa menjadi sesuatu yang memperberat pada pasien tersebut, misalnya wound dehiscence, kemudian ada limfocal, lymphedema, dan ini tentunya akan jelas mempengaruhi kualitas hidup dari pasien tersebut misalnya. Kemudian ini NCCN juga bercerita bahwa dengan melakukan diseksi kelenjar getah bening unilateral atau bilateral memiliki morbiditas pasca operasi yang cukup tinggi, terutama komplikasi luka dan risiko limfedema. Sedangkan SLNB atau sentinel node menurunkan morbiditas pasca operasi tanpa mengurangi kemampuan deteksi metastase kelenjar getah bening sebenarnya. Nah, ini juga jurnal yang bercerita bahwa bagaimana komplikasi akibat pengangkatan kelenjar getah bening dengan diseksi itu ya dibandingkan dengan sentinel node. Ya, bahwa jelas kejadian angka komplikasi terjadi itu cukup meningkat. Ya, mungkin itu saja saya sampaikan, Dokter Tovan. Saya kembalikan ke Dokter Tovan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Lawrence. Luar biasa, saya lihat presentasinya sudah sangat lengkap ya. Jadi saya sedikit-sedikit saja menambahkan ya. Jadi memang alhamdulillah semua sudah dibahas oleh Dr. Lawrence ya. Terima kasih sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah giliran saya ya untuk sedikit-sedikit lah menambahkan apa yang disampaikan Dr. Lawrence tadi ya. Core-nya sudah dapat semua rasanya ya. Jadi daging semua kayaknya itu ya Dr. Lawrence. Ya, jadi ini adalah outline yang akan saya sampaikan sedikit saja ya, anatomi, epidemiologi, etiologi dan bagaimana peran operasi ya. Jadi di sini mudah-mudahan teman-teman dari apa di ADGP bergabung ya bahwa ini adalah vulva ya. Ini adalah vulva bukan vagina ya. Karena seringkali ini disalahartikan bahwa dikatakan vagina ya padahal ini vulva adalah suatu keluarga dengan kumpulan anggota keluarga ya dari segala macam ini ya. Kemudian epidemiologi tadi sudah disampaikan
ya, kalau kita lihat dibandingkan kanker serviks jelas ya, dari seluruh dunia ini both sex ya, dari apa laki-laki dan perempuan memang ternyata kanker vulva itu seluruhnya adalah di urutan ke-29 begitu ya. Jadi kalau dilihat dari fatality rate ya, kematian akibat kanker vulva tentu lebih sedikit dibandingkan kanker serviks, yaitu kalau kanker serviks sekitar 57% ya, fatality rate-nya 56,6% di Asia dan Indonesia ya. Tapi di apa global vulva ini fatality rate-nya sekitar 39,25% ya. Kalau kita lihat di Indonesia, alhamdulillah rankingnya memang agak naik sedikit 26 ya di antara jenis kanker both sex lagi ya. Jadi antara laki dan perempuan. Kalau kita lihat di tadi yang pertama adalah paru, yang kedua payudara ya, yang ketiga kolorektal, itu tiga primadona di seluruh dunia memang ya. Jadi di sini kita lihat fatality rate dari kanker vulva ya di Indonesia dibandingkan dengan global itu memang lebih rendah ya, sekitar 36% ya. Tadi dibandingkan global itu 39,25% ya. Nah, ini kita lihat ya kajiannya bahwa vulval cancer ini sebenarnya ada sebagian yang preventable gitu ya, bahwa memang related dengan HPV ya, walaupun tidak setinggi dari cervical cancer ya, sekitar 30-40% saja dibandingkan kalau cervical cancer itu sampai 99,7% ya, hampir semua HPV related begitu ya. Jadi di sini beberapa faktor risiko tentu perempuan-perempuan senilis ya usia 60 tahun ke atas ya, dengan median age biasanya sekitar 61,2 tahun lah ya. Kemudian beberapa penyakit-penyakit yang mendasari misalkan menurunkan imunitas lokal, imunokompromis, atau misalkan beberapa radikal bebas ya seperti merokok. Nah, ini beberapa gejala saya tidak akan ulang, tapi beberapa yang harus kita lakukan adalah early detection ya, Dr. Lawrence ya. Jangan sampai kita, nah ini juga perannya pada operasi pada misalkan precancer ini juga ada ya, misalkan didapatkan ada suatu nyeri, lesi, ataupun misalkan itchy atau gatal ya, pruritus vulva yang berlangsung lama dan perdarahan itu juga harus dicurigai, apalagi misalkan terkait pasien-pasien yang sudah lanjut begitu ya. Nah, histopatologinya sama ya, kita harus aware ya, terutama adalah KSS, yang lain kita bisa lihat di sini, dan beberapa pemeriksaan penunjang dibutuhkan dalam beberapa indikasi khusus ya. Ini tentang kanker vulva, memang di antara kanker-kanker ginekologi, memang kanker vulva ini termasuk perubahan Vigo stagingnya tidak terlalu sering ya, karena memang vulvar cancer ini secara insidens memang tidak terlalu tinggi ya. Kalau kita bandingkan dengan cervical cancer sampai Vigo staging 2018 itu sebenarnya udah ganti 7 kali gitu ya, sedangkan kanker vulva ini sampai terakhir Vigo 2021 itu hanya sekitar 4 kali berganti ya. Tadi sudah disampaikan detail oleh Dr. Lawrence ya. Saya juga akan membahas bahwa ternyata NCCN 2026 ini memang memakai vulvar cancer staging Vigo 2021 ya, di mana tadi ya 1A, 1B, 2A, B, C, dan 2 ya, 3A, B, C, dan 4A, B gitu ya. Jadi stadium 2 saja, stadium 3 terdiri dari A, B, C, dan stadium 4 adalah 4A, B ya. Ini adalah pembagian itu saya tidak akan mengulang lagi. Nah, bagaimana peran operasi? Kalau kita lihat di sini tentu sebenarnya tata laksana vulvar cancer itu mirip-mirip dengan cervix ya, betul ya. Jadi modalitas utama pada early stage itu adalah operasi ya, dengan atau tanpa ajuvan ya. Diharapkan memang kalau bisa jangan jangan dengan ajuvan gitu, karena untuk mengurangi morbiditas gitu ya. Nah, tapi pada kondisi misalkan unresectable atau misalkan memang dia memang sudah tadi margin tidak bebas lesi segala macam, memang akhirnya kita mendapatkan ajuvan ya. Jadi pada stadium awal tentu pembedahan itu menjadi backbone ya. Jadi artinya kita harus melakukan tindakan operasi yang betul-betul proper ya, tidak hanya untuk memperhatikan tentang oncologic outcome-nya, tapi bagaimana pada operatifnya itu sendiri ya. Nah, ini sebenarnya sedikit sejarah saja supaya teman-teman mengetahui ya. Jadi sebenarnya kita mungkin pernah tahu ya bahwa kalau vulvar cancer kayaknya kayak heroik banget ya, kita pakai satu butterfly ya, satu insisi yang butterfly kayak kupu-kupu tuh, kayaknya kita sudah maaf ya, sudah kayaknya sebagai surgeon kayaknya udah satisfied banget ya. Padahal ternyata kalau kita lihat secara meta analisis ya, studi sejak lama, ternyata itu morbiditasnya luar biasa ya. Kalau dilihat di sini bahwa outcome dari oncology pada vulva after radical vulvectomy atau bilateral immunotherapy itu memang diharapkan dulunya di awal tahun 40 ya, tahun 1940 itu dengan en bloc eksisi ya. En bloc itu satu sama itunya vulva bersamaan dengan inguinal lymph node-nya gitu ya. Nah, ternyata diketahui perjalanannya ya itu meningkatkan ini ya morbiditas yang sampai akhirnya kematian ya, sepsis, wound healingnya terganggu dan segala macam, dan tentu saja oncologic outcome-nya juga nggak tercapai gitu ya. Sudah capek-capek surgeonnya, sudah luar biasa itu flapping segala macam, operasinya berbelas-belas jam bersama plastik misalkan skin flap, ternyata
menimbulkan morbiditas, walaupun ya yang survive memang betul high rate-nya pada survival bagus ya. Nah, ternyata ketika tahun 1962 ini juga diteliti bahwa memang butterfly yang dengan end block itu tidak terlalu baik ya secara perioperatifnya, maka diciptakanlah insisi tiga insisi begitu ya. Kemudian berkembang lagi tadi Dokter Lorenz sudah sampaikan ya bahwa akhirnya berkembang pada kondisi kita melakukan sebenarnya deeskalasi ya, deeskalasi. Jadi pengurangan dari radikalitas atau ekstensivitas operasi pada kanker ginekologi itu sekarang mengikuti breast ya. Breast juga jarang ya kita melakukan teman-teman dari bedah onkologi melakukan mastektomi radikal lagi. Sekarang sudah banyak modified atau bahkan coba wet excision dengan segala macam indikasi dan persyaratan yang tadi ya. Jadi memang saat ini berkembang mulai tahun 1994 itu memang dikatakan kita lebih banyak untuk wide local excision ya pada kondisi early stage ya. Nah, ini kalau teman-teman yang belum mungkin pernah lihat ya dengan butterfly yang end block seperti ini ya, vulvanya diangkat beserta groinnya kanan kiri ya, itu luar biasa kebayang ya, itu wound healingnya PR banget gitu ya. Nah, di sini tadi sudah sampaikan Dr. Lawrence ya, jelas pembedahan merupakan pengobatan utama untuk early stage begitu ya. Namun tadi beberapa prognostic factor ya, jadi tumor size ya, kemudian VSI, kemudian positivity marginnya memang jelas itu adalah penentu untuk terjadinya kekambuhan pada lokal. Ini saya juga tidak akan membahas lagi, ini sudah dibahas tadi NCCN 2026 oleh Dr. Lawrence ya, ketika kita menghadapi early stage ya, stadium 1A, 1B, kemudian selected stadium 2 ya, kita tahu kalau stadium 2 itu kan dia mencapai sepertiga ya, uretra, vagina atau anus gitu ya, itu selected banget ya, apakah kita mau melakukan simple partial vulvectomy ataukah radical partial vulvectomy atau dan seterusnya ya. Nah, ini apakah tujuan dari masing-masing pembedahan ini? Tentu ya, tentu pada simple partial vulvectomy juga kita tujuannya adalah untuk mengangkat kulit dan jaringan sekutan vulva yang abnormal dengan mempertahankan sebanyak mungkin jaringan normal itu tadi ya. Jadi indikasi ini kita bisa lihat dari precancer, penyakit Paget dan seterusnya ya, di mana ini memang secara teknis ya kita memang menginginkan margin bebas tumor ya dengan mikroskopis minimal 3 mili atau sampai 5 mm, sedangkan tadi kalau makros memang minimal 8 mili sampai 1 cm, kalau bisa di atas 1 cm mempertimbangkan juga untuk rekonstruksinya gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau radikal parsial atau bilateral vulvectomy, ini tujuannya adalah sama ya. Jadi mengangkat semuanya itu termasuk labia minor, mayor, klitoris dan seterusnya ya. Indikasinya adalah tentu yang lebih luas tumornya atau multifokal atau sentral yang tidak memungkinkan operasi konservatif ya. Jadi ini teknisnya sama ya. Jadi bisa juga kita tetap melakukan radikal vulvectomy pada pada stadium yang memang dengan tumor yang luas begitu ya. Jadi berbeda dengan tadi end block, kita menggunakan 3 insisi untuk mengurangi tadi untuk morbiditas, untuk wound healing dan risiko sepsis misalkan. Karena kita pada vulvar cancer kebanyakan pada usia-usia tua gitu yang notabene memang imunitasnya tidak sebaik pada usia-usia yang muda ya, sehingga rekonstruksi itu menjadi masalah juga ketika. Nah, ini bayangkan ya teman-teman sejauh semua, ya alhamdulillah vulvar cancer ini juga tumor yang kanker ginekologi yang memang jarang ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi memang kebayang ya setelah melakukan radical vulvectomy semacam ini, tentu wound healing menjadi satu masalah ya, terutama pada nutrisi yang buruk ya. Kita dapetin pernah pasien cuma 1,6, albumin 2,2, bayangkan nggak mungkin lah kita lakukan operasi semacam ini ya. Nah, ini kalau kita lakukan wide local excision tadi ya, bahwa semangatnya adalah deeskalasi ya, bukan berarti kita malas operasi, bukan ya, tapi kita bagaimana kita bisa efisien sebagai surgeon tapi oncologic outcome tetap tercapai gitu ya. Jadi ini adalah wide local excision direkomendasikan dengan tujuan untuk mendapatkan margin bebas tumor pada tumor dengan depth invasion kurang dari atau sama dengan 1 mm ya. Jadi tentu tidak memerlukan lymphadenectomy ya. Nah, ini juga ya tadi berkembang ya SLNB ya, di mana pada pertengahan tahun 1990-an ini menjadi satu tonggak sejarah ya, bahwa tidak lagi dilakukan rutin lymphadenectomy pada vulvar cancer ya. Apabila misalkan negatif ngapain gitu ya, tapi kalau positif memang kita lakukan tadi ya, single atau misalkan yang lain ya. Nah, ini prosedurnya saya tidak akan bahas ya, cuma memang prosedur ini biasa dilakukan pada unifokal primer ya, jadi pasien dengan tumor size kurang dari 4 cm, tapi dengan kedalaman invasi lebih dari 1 mili ya. Kenapa sih demikian? Karena kita concern dengan resiko metastasis begitu ya. Nah,
bagaimana tentang peran dari VC atau frozen section? Sebenarnya pada kanker vulva itu apa namanya penting ya untuk evaluasi kelenjar getah bening sentinel ya, ini penting banget gitu ya. Tapi tidak rutin untuk mengecek margin bebas lesi atau tidak begitu ya. Tapi memang ini jelas untuk mengetahui apakah memang hasil biopsi SLNB kita tadi itu adalah positif atau negatif ya, sehingga tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan morbiditas ya, sehingga kalau nggak perlu untuk rutin leverektomi ya kita nggak kerjakan ya. Nah, sedangkan untuk tadi pada wide local excision atau apa eksisi luas ya, itu tidak diperlukan VC rutin ya untuk misalkan apa mengetahui margin bebas tumor atau tidak, tapi boleh ya untuk comprehensiveness tindakan ya secara selektif pada kondisi tertentu. Nah, ini ya dia yang tadi disampaikan Dr. Lawrence ya, bahwa memang kita berharap secara apa mikros ya, kalau kita kan mikros kita nggak lihat ya, teman-teman patolog ya yang melihat minimal itu adalah apa lebih dari 2 atau 3 mili lah gitu ya, untuk meningkatkan apa, atau mencegah rekarensi lokal ya. Sedangkan kalau pada makro sebagai surgeon kita berharap kalau bisa ya 1 senti atau at least 8 mili untuk apa, mengurangi tadi resiko. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kenapa kita pada misalkan lebih dari 1 mili depth invasion atau tumor kurang dari 4 cm, itu penting ya untuk mempertimbangkan apakah kita mau melakukan lymph node dissection atau tidak ya. Kalau kita lihat di sini bisa teman lihat sekalian ya, bahwa kalau kurang dari atau sama dengan 1 mm depth invasionnya itu risiko untuk spreading atau meta ke lymph node itu adalah kurang dari 1%. Jadi rendah sekali gitu. Jadi ngapain juga ya kalau misalkan kita apa namanya invasinya kurang dari 1 mili, jelas kita nggak perlu misalkan SLNB juga tidak perlu gitu ya. Sedangkan kalau pada 2 mili itu kita bisa lihat sampai 78%. Sedangkan kalau 5 mili itu bisa sampai apa 15-17% ya. Sedangkan dengan tumor size ya tadi patokannya kan 4 cm ya. Walaupun kita lihat 3 cm aja ternyata risk of nodal spread itu adalah sampai 27%. Sedangkan kalau di atas 4 cm, 5 cm itu sampai 35-40%. Jadi memang harus apa remove ya lymph node-nya. Ini saya rasa tadi Dr. Lawrence sudah sampaikan tentang early stage algoritma NCCN 2026 ya. Nah, ini kita lihat juga bahwa kalau kita beberapa jurnal sudah menyatakan ya, jadi memang kalau dilihat di antara pasien dengan kanker vulva stadium awal, yaitu stadium 1B sampai 2 ya, tumor kurang dari 4 cm ya, itu memang kita lihat perannya SLNB ya, jadi meningkat ya sejak tahun 2012 ke 2020 ya, tadinya hanya sekitar apa 12%, SLNB ini menjadi 37% pada tahun 2020 dan dengan sendirinya menurun lah ya, dilakukan lymphadenectomy IVL lengkap tadi ya dari 87 sampai hanya sekitar 63% ya. Nah, ini yang kita sampaikan tadi bahwa deeskalasi terjadi ya pada kanker vulva, pada kanker serviks ya, tapi endometrium rasanya sih belum ya. Jadi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan oncologic outcome sekaligus memang survival gitu ya. Jangan sampai operasinya kayak heroik banget ternyata meninggal di HCU gara-gara sepsis ya, karena itu tadi ya. Nah, ini beberapa informasi saja ya bahwa memang sudah bergerak di dunia gitu deeskalasi pada onkologi ginekologi ya untuk melihat bagaimana strategi kita menghadapi pasien apa Taylor gitu ya. Jadi memang di sini bahwa pada perluasan ke margin eksisi tumor primer itu eksisi utama menjadi pilihan terapi ya, di mana kalau memang bebas lesi ya udah cukup, kalau misalkan tidak bebas bisa 2 reeksisi ataupun ajuvan. Ini sudah disampaikan Dr. Lawrence tadi juga ya, saya tidak akan mengulang lagi ya. Kemudian juga ini juga sama ya bahwa inilah concerning utama kita ya, bahwa bagaimana kita bisa memprediksi gitu ya berapa lama operasi yang akan kita jalankan, multidisiplin apa yang kita akan libatkan ya, kemudian faktor-faktor risiko penyerta pada pasien-pasien senilis misalkan ya, bahkan bisa sampai 80 tahun usianya gitu. Komplikasi ini yang harus kita pertimbangkan, jadi membuat kita semakin strategis gitu ya, berpikir bahwa tidak semua yang harus dilakukan vulvectomy lah segala macam. Jadi ini adalah infeksi ya, perdarahan masif, kemudian limfedema ya, itu kan jangka panjang ya pada ekstremitas bawah, dan juga nyeri kronis yang memang sangat mengganggu quality of life ya. Nah, di sini mungkin beberapa slide saya terakhir ya, bahwa ini bagus sekali ya ada perbandingan antara berapa stadium vulval cancer ya yang dilakukan hanya surgery di vulvanya saja ya, kemudian vulvar surgery plus SLNB sentinel nodes ya, dan dibandingkan juga vulvar surgery dengan immunofemoral lymphadenectomy gitu ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Kelompok pertama vulvar surgery, kemudian kedua sentinel nodes ya, yang ketiga dengan biasa ya, yang klasik ya. Kita lihat di sini beberapa komplikasi ya jelas signifikan ya pada kelompok limfadektomi, yaitu dengan wound dehiscence ya, luka terbuka ya, kemudian infeksi, sepsis, limfosil, atau misalkan sampai
terjadinya kondisi yang lebih berat lagi yaitu sepsis. Ya jelas ya kalau kita lebih efisien bukan berarti kita malas operasi tidak ya, tapi tadi selected cases betul-betul kita harus pertimbangkan ya. Nah, ini yang terakhir dari apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memicu kita kita melakukan diskusi ya teman SEO semua bahwa peran operasi pada kanker vulva jelas ya merupakan modalitas utama dalam stadium awal ya. Jadi early stage jelas ya yang resectable dan jelas kita ingin mencapai margin yang bebas ya, tidak negatif margin ya. Kemudian saat ini memang pendekatan bedah modern di seluruh dunia ya, bukan hanya di negara-negara misalkan dengan tidak powerful surgeonnya tidak ya, tapi memang deeskalasi tadi ya, dengan eradikasi onkologi dengan preservasi fungsi ya, seperti halnya kalau breast sudah lama deeskalasi tidak lagi melakukan vasektomi radikal gitu ya. Nah, ini peran dari SNNB ya, walaupun beberapa rumah sakit yang pusat juga ternyata belum dilengkapi fasilitas ini ya, kita akan bergerak ke sana. Alhamdulillahnya vulval cancer memang bukan kanker yang sering ya, tapi ada saja sehingga kita harus juga melengkapi fasilitas ini ya. Tentu penentuan operasi, jenis operasi ya, informed consent itu sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mempertimbangkan secara tailor made atau personalized ya. Jadi mungkin sama stadiumnya, mungkin sama usianya, mungkin sama albuminnya ya, tapi ada beberapa hal lain yang harus kita pertimbangkan untuk menentukan jenis operasi yang paling tepat untuk pasien yang kita hadapi gitu ya. Tentu tadi berdasarkan stadium ya, luasnya, tumor size, FPSI ya, kemudian karakteristik tumor ya, histotype dan juga kondisi fitnessnya dari pasien ya. Nah, tentu ini adalah kerjasama semua ya, pendekatan multidisipliner approach ya, dan juga tergantung bagaimana tentang konstitusi dari pasien ya. Jadi status nutrisi segala macam itu sangat menentukan outcome perioperatif kita ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf lebih kurangnya. Kita tutup untuk yang kedua presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sudah ada pertanyaan ya. Sudah ada pertanyaan belum, Dokter Sarah ya? Ada dokter, ada dok di kolom Ya. Q&A ada dokter. Ya, Nanti ini dibacakan ya dok. wajah-wajah anggota HOGI ya, pasca dari Dr. Brahmana, ya, Prof. Yudi, ya, Pujo, dan seterusnya, Prof. Laila. Semuanya ya, maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, silakan. Pertanyaannya apa aja ya? Izin bacakan dok untuk pertanyaan pertama. Terima kasih atas pemaparannya Dr. Tovan dan Dr. Lawrence. Izin bertanya dokter, sebagai dokter SPOG umum pada kasus kondiloma acuminatum, kapankah kita curigai sebagai kanker? Apakah sebelum dilakukan eksisi kondiloma kita perlu melakukan biopsi? Mohon penjelasannya dokter. Ini sekaligus ada dua pertanyaan nih dok. Bagaimana cara biopsi yang standar supaya mendapatkan jaringan yang adekuat? Terima kasih. Ya, baik. Terima Ya, kasih ya Mbak. pertanyaannya. Ya, silakan Dr. Lawrence untuk Ya, mungkin menjawab nanti pertama. Dokter Tovan tambah ya, Ya. Dok. Karena di sini lagi hujan lebat sekali, Dok. Jadi saya Oh, iya. agak-agak suaranya nggak terlalu ini, tapi coba saya karena baca, saya coba ini. Jadi pada prinsipnya bahwa tidak gini loh. Jadi ini kan pertanyaannya sebagai dokter SPOGM pada kasus kondiloma, kapan kita curigai sebagai kanker? Apakah sebelum dilakukan eksisi kondiloma kita perlu melakukan biopsi? Ya. Jadi pada prinsipnya kita pada saat kita melakukan eksisi gitu ya, kita perlu mencurigai dulu kira-kira ini lebih ke arah mana misalnya. Kita boleh melakukan eksisi bila biasanya cenderung pasien itu usianya muda, itu mungkin sudah harus kita pikirkan. Kemudian bagaimana dengan lesi kondiloma yang kita lihat itu? Cenderung dia lunak seperti bunga kol ya. Kemudian biasanya tidak terlalu nyeri, cenderung tidak berdarah, dan biasanya tidak ada ulkus pada saat itu. Jadi dan pemberian respon terapi cenderung akan lebih baik dibandingkan kalau dia itu CA. Jadi biasanya dengan eksisi sekaligus itu bisa nanti kita eh, bisa sebagai berfungsi sebagai diagnosis dan terapi ya, gitu. Jadi hasil eksisi itu sebaiknya memang harus dikirimkan untuk memastikan bahwa itu adalah memang kondiloma acuminata atau ternyata itu adalah misalnya kanker vulva. Kemudian kalau bicara tentang biopsi,
cara biopsi ya. Pastinya pada kasus-kasus kanker vulva yang kita sudah curigai gitu ya, biopsi menjadi sesuatu yang harus tetap kita lakukan lebih awal gitu. Cenderung biasanya tipikal dari kanker vulva itu mungkin cenderung lebih keras, kemudian cenderung tidak beraturan, kemudian cenderung permukaannya juga alteratif dan biasanya tidak respon ya terhadap terapi yang kita berikan, ada nyeri, mudah berdarah dan segitu ya, cenderung di usia juga. Itu mungkin salah satu yang itu. Dan melakukan biopsi kita lakukan. Tujuan biopsi itu sebelum kita melakukan nanti eksisi. Jadi kita menyingkirkan hal-hal yang mungkin saja ya itu ternyata kondiloma dan skala. Jadi biopsi juga menjadi hal yang menentukan dan juga menentukan selain itu adalah kedalaman dari invasi tumor tersebut gitu. Dan nanti tentunya daerah yang kita ambil ya artinya masa di daerah tumor tersebut ya mungkin mungkin itu dulu Dr. Tovan saya agak sedikit iya Ya, terima kasih Dr. Lawrence. iya Suaranya saat ini jelas kok ya, jelas, jelas ya Alhamdulillah Dok ya. ya Tapi ya Dr. Lawrence menangkapnya kurang ya, ha, ya, iya ya baik. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa saya setuju ya. Jadi memang ini pertanyaannya terkait dengan kondiloma ya. Jadi bagaimana kita curiga kondiloma ini ternyata kanker gitu ya. Jadi betul sekali bahwa memang kondiloma itu kan ya hampir 90% itu adalah bahkan lebih dari 90% ya itu related dengan HPV 6 dan 11 gitu ya kita udah tahu itu adalah suatu apa sexual transmitted ya dan biasanya kalau misalkan tergantung kalau kondiloma giant banget biasanya kita curiga juga dengan imunokompromis ya Dr. Lawrence ya. Ha. Jadi mungkin kita juga harus cek untuk katakanlah CD4 CD8 gitu ya bagaimana apa tentang status imunitasnya dan juga jangan lupa ya vulva kondiloma di vulva itu biasanya dia tidak isolated di vulva saja ya cek vagina dan serviksnya ya teman-teman sejawat sekalian ya saya pernah mendapatkan vulva kondilom ya ternyata vaginalnya juga kondilom ternyata servikalnya sudah precancer gitu ya jadi hati-hati jangan hanya berpaku pada kondilomanya saja di vulva harus lihat eksklusi di vagina dan apa serviks itu penting gitu ya. Nah, tadi bagaimana kita bisa membedakan antara kondiloma tadi sudah dijawab oleh Dr. Lawrence ya. Biasanya kalau kondiloma yang full blown, yang klasik gitu ya, itu kan seperti jengger ayam jago ya, jengger ayam atau kutil kelamin gitu ya. Itu benar-benar khas kayak ya jengger ayam gitu ya, bentuknya kayak begitulah ya. Nah, eh, eh, ketika dia sudah misalkan kebetulan ya koinsiden dia memang ada vulvar cancernya juga, yaitu tadi biasanya mudah berdarah dan seterusnya ya, itu saya setuju ya. Nah, kemudian bagaimana kita apakah perlu biopsi ya jelas ya. Tapi kalau kondiloma saja yang kita curigai, artinya itu adalah benign ya. Artinya definitif terapinya ya adalah eksisi gitu ya. Kalau emang agak luas ya bisa untuk dimasukkan ke dalam ruang tindakan dalam narkose. Tapi kalau ternyata kecil aja mungkin apa kecil saja bisa kita insisi dengan apa eksisi dengan lokal apa anestesi ya gitu ya. Atau misalkan kita lakukan counter ya. Kalau kondilom itu counter aja ya. Eh, nah, ini pertanyaan lagi berikutnya. Nah, itu tadi Dokter Lawrence sudah sampaikan ya, bagaimana cara biopsi yang standar ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara dalam kurikulum PPDS ya, PPDS yang akan lulus menjadi ginekologi umum, non-onkologi, memang kelihatannya simpel ya, biopsi vulva ya. Namun ternyata biopsi vulva ini tidak dijadikan sebagai level 4 ya kompetensi untuk SPOG dan onkologi gitu ya. Karena ternyata pada beberapa kondisi itu bisa berdarah, bisa nyeri banget gitu. Jadi akhirnya memang ini tidak dijadikan sebagai standar untuk level 4 kurikulum untuk PPDS SP1 gitu ya. Jadi kalau untuk diagnostik saja ya alhamdulillah kita biopsi saja pada daerah-daerah yang memang bukan yang daerah nekrotik ya. Ya bersyukur kalau kita misalkan mendapatkan CA vulva yang udah lebar gitu ya ada bagian yang masih kelihatan vital ya, bagian yang memang sudah nekrosis. Jangan melakukan biopsi di daerah nekrosis, jelas nanti dapatkan jaringan nekrotik saja gitu dengan sel-sel radang padat gitu ya. Masa pasiennya dibiopsi ulang kasihan ya. Yaitu memang di batasan antara yang kelihatan vital memang berdarah, tapi itu apa untuk diagnostik jangan banyak-banyak gitu ya, karena itu definitive treatment bukan itu ya. Nah, kita beranjak pada pertanyaan kedua ya, karena waktu ini anonymous attendee juga. Selamat sore, saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Pertama, kapankah kecurigaan sea vulva
yang kita sebaiknya cek DNA HPV ya. Ini terkait dengan HPV ya. Dan apa makna klinis dari adanya infeksi HPV ya? Yaitu ya. Jadi apakah pada CA vulva kita harus melakukan tes HPV dan apa makna klinisnya? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kasus yang boleh ditata laksana oleh SPOG umum? Maksudnya CA vulva ya, kasus seperti apa? Silakan, Dokter Lawrence. Iya, Saya bacain soalnya aja. iya, Dok. Jadi perlu diingat bahwa CA vulva itu penyebabnya walaupun tidak seperti CA cervix tadi Dr. Tovan sampaikan bahwa masih menjadi ranah dominan dari penyebaran human papilloma virus tersebut sekitar 30-40% tadi ya. Nah, artinya bahwa kalau kita sudah melihat bahwa memang ada kecurigaan ke arah situ gitu, HPV positif apa tidaknya, pastinya kita sudah harus berpikir, mungkin kita akan berpikir membedakan yang tadi, kemudian HPV sendiri tentunya akan sangat bermakna kalau kita mengerti dengan baik bahwa kalau ini menyebabkan ini akan berhubungan dengan kondisi biologis tumornya, kemudian prediksi untuk prognosis serta bagaimana penanganan yang harus dilakukan pada pasien-pasien tersebut. Seperti tadi juga disampaikan bahwa SPOG mungkin ya dalam melakukan tindakan terhadap kasus-kasus ini, kalau kita lihat saja bagaimana NCCN ya begitu ketat sekali dalam melakukan pengangkatan tumor. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Artinya di daerah-daerah tertentu yang notabene mungkin tidak pada tempatnya ya, kita juga melakukan tindakan yang cukup radikal, misalnya pengangkatan tumor dan segala. Karena ini berhubungan juga dengan bagaimana nanti kelenjar getah benihnya segala tadi ya, marginya, apalagi beberapa daerah terutama daerah-daerah ini kesusahan misalnya di dokter patologi anatomi, kami tidak ada, misalnya ada beberapa tempat. Nah, ini juga sangat berpengaruh ya, sehingga yang terjadi kadang-kadang dikirim dengan kondisi yang sudah advance, mereka melakukan tindakan tapi ya enggak ini ya, jadi seangkat yang terlihat saja gitu ya, padahal penyebaran udah kemana-mana. Mungkin dari saya itu sudah. Ada tambahan mungkin dari Dr. Tovan? Terima kasih. Iya, ya, saya setuju ya. Jadi betul ini pertanyaan baik ya. Jadi kapan CA vulva kita lakukan tes HPV ya? Sebenarnya ya tadi secara apa ya evidence ya kita tahu ya bahwa CA vulva itu memang tidak sebanyak CA cervix untuk kausanya dari HPV ya. Jadi beberapa katakanlah kayak lichen sclerosis ya, lichen sclerosis yang kayak apa daerah mengeras ya di daerah vulva itu juga kan bisa terjadi transformasi ya menjadi CA vulva ya. Biasanya kita dapatkan kayak misalkan pada usia-usia tua ya, kemudian memang kebetulan dia autoimun ya, atau misalkan penyebab lain misalkan iritasi kronis ya itu juga menjadi penyebab ya. Jadi kalau kita lihat dari literatur ya memang saya profil kurang lebih 40-an% lah ya terkait dengan HPV. Sedangkan yang tadi kita sudah sampaikan bahwa cervix itu hampir 99,7% gitu ya. Jadi memang maknanya di mana nih makna klinisnya ya? Kalau kita setiap CA vulva kita lakukan apa namanya tes HPV ya, memang itu menjadi satu ya, itu menjadi beban negara gitu ya. Dan itu kalau kita bicara untuk kaitannya dengan PNPK atau misalkan PPK di setiap rumah sakit ya, itu selalu kan ada KMKB ya, kendali mutu, kendali biaya gitu kan. Jadi yang namanya adanya panduan-panduan yang sifatnya memang dibuat panduan ya, PNPK ataupun PPK itu biasanya high volume, high cost, high risk gitu ya. High volume jelas saya approve tidak memenuhi. Jadi memang bisa juga terjadi variasi ya variabel dalam tata laksananya. Jadi jawaban untuk apakah dilakukan tes HPV secara rutin pada usia vulva tidak gitu ya, tidak ya. Sedangkan makna klinisnya kalau misalkan memang kebetulan ya dia histotype-nya adalah KSS ya, ya itu bisa aja misalkan kita mintakan aja untuk katakanlah untuk IHK pada teman-teman PA gitu P16-nya bagaimana kaitannya dengan apa HPV related atau apa HPV dependent atau independent gitu. Itu tuh boleh dimintakan ya. Jadi sekalian gitu bukan dalam misalkan melakukan tes HPV pada swab di vulva gitu ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kasus bagaimana kasus yang ditangani oleh SPOG
tadi disampaikan oleh Dr. Lawrence, memang ini kalau pada CA vulva ini tricky ya, tricky. Biopsi aja kita nurunin apa downgrade ya, menurunkan level kompetensi. Ya saya juga agak ini juga sih, agak penasaran apa agak gemes juga ya. Sedangkan biopsi saja nih, biopsi serviks ya, biopsi serviks yang kayaknya ya mohon maaf ya kita nggak merendahkan tindakan, itu kayaknya mudah ya. Tapi ternyata untuk apa standar kompetensi dokter umum SKDU ya. Jadi yang terakhir itu memang biopsi itu untuk dokter umum di serviks saja untuk CA serviks itu bukan level kompetensi 4 lagi gitu ya. Jadi emang ada berapa tindakan-tindakan yang akhirnya di downgrade gitu ya. Nah, jadi ranah untuk SPOG umum menata laksana kanker vulva rasanya sih sampai pada ini saja ya. Maaf ya, sampai pada penjelasan ya, penjelasan tentang diagnosis, kemungkinan diagnosis, diagnosis bandingnya ya, kemudian rencana tata laksana yang mungkin akan dialami apa dialami oleh pasien ya, termasuk yang sampai tadi itu radiasi lah atau IBRT atau apa dengan kondisi misalkan sistemik terapi dan segala macam lah. Jadi artinya apa edukasi atau penjelasan gitu ya. Tapi untuk intervensi ya kita memang tidak apa tidak berikan ya karena tadi kaitannya dengan apa tadi kita selalu melakukan tindakan itu ada dua tindak apa syaratnya ya. Yang pertama adalah clinical privilege, kewenangan klinis ya dan kompetensi itu saja ya. Jadi kalau walaupun kita kompeten tapi itu tidak kita miliki clinical privilege kita salah gitu ya. Nah, itu license-nya nggak ada di apa untuk CA vulva pada SPOG non onkologi ya sebatas tadi menegakkan diagnosis dan sampai rencana tata laksana. Ya mungkin itu ya Dr. Lawrence ya. Nah, ya berbeda mungkin pada endometrium ya. Endometrium kita masih memberi misalkan stadium 1A low risk ya, tapi sekarang dengan perkembangan molekuler juga serba salah juga ya. 1A low risk ternyata P53 mutannya positif. Tentu. Iya, nggak bisa juga ya. Paling pada sel cervix early, early, very, very early gitu kan. Dengan kondisasi ternyata ya bebas margin ya, kita boleh melakukan apa namanya pilihan surveillance atau kalau pasien nggak mau surveillance ya hysterectomy simple total itu silakan gitu ya. Kondisasi atau enggak simple hysterectomy pada kondisi atau persyaratan khusus. Mungkin itu ya. Ada tambahan mungkin dari Dr. Lawrence? Silakan Dr. Lawrence. Sementara belum, Dok. Oke, baik ya, nggak kerasa ya, udah jam, oh udah lewat 2 menit. Ya, mudah-mudahan omong-omong kita ini omon-omon ya, bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada ya. Oh, ada pertanyaan satu lagi nih, boleh nggak nih? Terakhir kali ya, boleh ya, Dokter Sarah ya. Gitu. Ah, ya, ada pertanyaan terakhir kali Dokter Lawrence. Sepakat ya Dokter Lawrence nggak ada operasi lanjutan, Dokter Lawrence? Enggak. Nggak ya. Ada, Ya, Dok. bagus sekali tadi Florence presentasinya ya. Jadi mereka banyak penasaran juga nih. Mohon penjelasannya tentang penentuan depth of invasion. Apakah DOI ini ditentukan ya pre-op atau imaging atau intraoperatif ya makroskopis jaringan fluorescence section. Terima kasih ya. Silakan Dr. Lawrence. Terima kasih. Jadi eh, penentuan doi pastinya tidak bisa ditentukan secara preoperatif ya. Jadi kita harus melakukan operasi definitif dan kita harus melakukan dan nanti pada saat pemeriksaan dari pengangkatan tumor primer itu akan jelas terlihat di doi-nya tersebut ya. Kemudian eh, jadi lebih kepada bagaimana kita melakukan pengangkatan tumor sedalam dan seluas karena ada beberapa area misalnya sampai ke fasia misalnya juga diharapkan itu terangkat pada saat kita melakukan pengangkatan tumor primer ini. Dan itu jelasnya pengukuran dan segala oleh teman sejawat patologi anatomi menjadi hal yang sangat penting. Jadi biasanya kalaupun diangkat kadang-kadang kita memberikan tanda. Jadi tanda area-area misalnya di jam berapa kita menentukan misalnya ini jam 3 atau ini jam 9, jam 12. Karena itu nanti menentukan area mana yang mungkin saja gitu ya. Di envisionnya memang atau batas marginnya itu ternyata close atau malah terpotong. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting kalau saya dok. Itu saja dok, kalau saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lawrence ya pertanyaan penting ya. Setuju saya ya. Jadi emang yang menentukan depth of invasion itu adalah histopatologi ya, histopatologi ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan ya kalau kita bicara
Depth of invasion kan jelas itu adalah invasi seberapa jauh menembus membran basalis gitu ya ke arah invasinya, yaitu kurang dari atau 91 mili atau lebih dari 1 mili gitu ya pada tumor-tumor tertentu gitu ya. Jadi kalau emang jelas tadi kalau kurang dari atau 91 mili itu kan masih dalam ranah sebenarnya mikroinvasi ya. Jadi kalau mikroinvasi jelas kemungkinan tadi kurang dari 1% terjadinya nodal spreading metastasis ke lymph node. Jadi ngapain juga dilakukan sentinel lymph node ataupun groin lymphadenectomy gitu ya. Ya setuju ya di biopsi ya. Jadi nggak bisa kita lakukan dengan preoperatif ya. Baik, itu saja Dokter Lawrence ya. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa diaplikasikan atau dimanfaatkan dalam praktek klinis sehari-hari oleh sejawat semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf karena waktu sudah berlebih. Saya sebagai moderator tidak akan menyimpulkan lagi. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya belajar pada kondisi tindakan-tindakan praktis di lapangan ya. Ya, baik. Saya atas nama berdua nih narasumber ya dari Dr. Lawrence, saya dan juga atas nama Dr. Wita yang ternyata sampai akhirnya tidak bisa bergabung ya, dan juga Ketua Umum Dr. Brahmana mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas segala perhatian dan kontribusi dedikasi semua dari Profesor Dokter sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan, terima kasih Dr. Lawrence yang telah membuka wawasan dan memberikan penjelasan yang detail mengenai peran operasi pada kanker vulva. Insya Allah ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk pasien tentunya. Dr. Wita mungkin belum selesai acara ya dok, belum bisa bergabung sampai di akhir acara. Semoga diberikan kemudahan untuk tindakan operasinya Dr. Wita. Tidak terasa 60 menit kebersamaan kita, waktu harus memisahkan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti acara ini. Dengan berakhirnya sesi diskusi berakhir pula ASOG di seri 202. Saya ingin mengingatkan bagi semua peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehat di hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin mendengarkan kembali rekaman ini dapat diakses di YouTube ASOGI. Pastikan dokter semua bergabung dalam ASOGI bulan mendatang di bulan Februari karena topik yang diangkat sangat menarik, yakni peran kanker ovarium, kanker serviks, endometrium, vulva, dan vagina pada usia muda. Mewakili panitia, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di acara ASOGI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Terima kasih, Terima kasih, Sarah. Terima dok. kasih, Dokter Tovan.